Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Orang kalau hidup bawa karat hasilnya apa? Orang kalau hidup bawa karatnya hati hasilnya apa ya Allah? Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Orang yang hatinya punya karat, pada hari tersebut ia akan terhalang dari Allah Tuhannya. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid menyampaikan tafsir mengenai ayat ini. Kata Habib Umar bin Hafid, tidak mati dengan membawa iman. Orang yang hatinya penuh dengan karat, apabila datang ajal menjemput, iman tercerabut dari dalam hatinya, hingga ia pun mati, keluar dari atas muka bumi ini dengan tanpa membawa iman Islam. Dia keluar dari atas muka bumi ini bukan sebagai hamba Allah, bukan sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah sampaikan juga saya ke tempat ini, masjidnya Allah Subhanahu wa taala, bait min buyutillah, rumahnya Allah. Mudah-mudahan kita udah disampaikan di rumah Allah di dunia, Allah sampaikan pula ke Baitullahil Haram di Mekkah, dan Allah sampaikan pula di tempat keridhaannya surga Allah di akhirat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbi la tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Nabi Ibrahim yang Allah tuliskan dalam Al-Quran, ya Allah, jangan kecewakan aku, jangan buat aku susah pada hari di mana Engkau membangkitkan hamba-hambamu. Nanti di akhirat saat manusia dibangkitkan, ya Allah, jangan buat saya susah, jangan buat saya kecewa. Yauma la yanfa' mal wala banun, hari yang itu loh ya Allah, hari yang tidak bermanfaat orang bawa harta, hari yang tidak bermanfaat orang bawa anak. Yang bermanfaat hanyalah orang yang datang pada Allah biqalbin salim, dengan membawa hati yang selamat. Karenanya siapapun di antaramu yang akan menuju ke akhirat, semua dari kita menuju ke akhirat. Siapapun di antaramu yang kepengen di hari akhiratnya nanti menjadi orang yang tidak susah, menjadi orang yang tidak sedih, menjadi orang yang tidak kecewa, menjadi orang yang tidak ketakutan, menjadi orang yang berhasil. Siapa di antaramu yang kepengen di hari akhiratnya nanti berbahagia, bersukacita?
Siapa yang kepengen di hari akhiratnya nanti bergembira, pastikan saat-saat ini, saat hidupmu di dunia ini, pastikan kamu sedang menuju kepada keselamatan hati. Hatimu selamatkan. Hatimu selamatkan, teman-teman. Hatimu selamatkan. Semoga Allah karuniakan kepada kita selamatnya hati, insya Allah. Amin. Semoga Allah menyelamatkan hati kita semua. Semoga Allah menyelamatkan hati kita semua. Nabi kita Muhammad menyebutkan dalam salah satu hadisnya, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasad kulluh, wa idza fasadat fasadal jasad kulluh, ala wahiyal qalbu. Kata Nabi, ketahuilah sungguhnya dalam diri manusia terdapat segumpal darah. Apabila ia bagus, ia selamat, ia bersih, selamatlah seluruh anggota tubuhnya. Apabila ia rusak, ia hancur, ia gelap, ia mati, maka hancur pulalah seluruh anggota tubuhnya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah segumpal darah tersebut bernama hati. Maka bu, ka, de, na, ne, banyak nenek-nenek di sini. Saya sampaikan padamu pesan dari hati saya yang terdalam. Berhati-hatilah dengan hati. Yang hati-hati sama hati, apa yang ada di dalamnya? Coba silahkan kamu pikirkan nih, kondisi hati saya ini kayak apa. Kita kalau badan lebih gampang ngerasainnya. Saya kalau ditanya, Ustazah lagi sakit? Iya. Sakit apanya Ustazah? Kaki. Saya bisa jawab. Tapi kalau kamu ditanya misalnya, gimana kabar hati kamu? Gimana kabar hatimu? Sehatkah? Sakitkah? Atau bahkan sakaratul maut? Hatimu bercahayakah? Gelapkah? Atau bahkan mati? Bagaimana kabar hatimu, teman-teman? Bagaimana kabar hatimu? Innallaha la yanzur, kata Nabi Muhammad dalam hadis yang lain. Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila absyarikum, walakin yanzur ila qulubikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada badan kalian, Allah tidak melihat kepada warna kulit kalian, Allah nggak peduli hidung kamu mancung ataukah pesek. Allah nggak peduli kulit wajahmu mulus ataukah berjerawat. Allah nggak peduli kamu tinggi ataukah pendek. Allah nggak peduli warna kulitmu semacam apa. Yang Allah Subhanahu wa taala lihat, yang Allah Subhanahu wa taala perhatikan adalah hatimu. Adakah ia mulus? Adakah ia penuh dengan penyakit-penyakit? Yang Allah pandang darimu adalah hati.
hatimu. Nih, sekarang saat kamu duduk sama rata di tempat ini teman-teman, meskipun ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, tapi kita duduk nih sama-sama di tempat ini nih. Nilaimu di mata Allah bukan seberapa dekat jarak antaramu dengan saya. Nilaimu di mata Allah bahkan bukan bergantung dari jam berapa kamu datang. Ketika kamu sama rata duduk di tempat ini, yang Allah pandang darimu adalah hatimu sedang berada di manakah saat ini. Yang duduk di tempat ini sembari mikirin ntar pulang enaknya makan apa ya. Yang duduk di tempat ini sambil mikirin, kok saya lapar ya, iya belum sarapan. Gara-gara buru-buru, takut nggak kedapatan tempat duduk. Gara-gara buru-buru, kepengen bisa lihat mukanya Ustazah Halimah yang viral. Hatimu, Allah melihat darimu, nilaimu di hadapan Allah. Nilaimu di hadapan Allah saat ini bukan bergantung dari seberapa awal kamu datang, bukan bergantung pada hal-hal yang lainnya, akan tetapi yang Allah lihat darimu adalah hatimu. Adakah Allah di dalamnya? Adakah Allah di dalamnya? Adakah Allah di dalamnya? Pun demikian dengan kamu saat sholat, pun demikian saat kamu sedang sedekah. Semuanya masalah hati teman-teman, semua masalah hati. Kata guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, al-madar kullal madar fi salahil qulub. Urusan segala urusan, sumber segala macam urusan, dasar segala macam urusan ada pada bagusnya hati. Kalau udah hatinya bagus, bagus semuanya. Kalau udah hatinya busuk, busuklah semuanya. Semoga Allah selamatkan kita dari busuknya hati. Semoga Allah selamatkan kita dari busuknya hati. Amin ya rabbal alamin. Dunia akhirat, masalah semuanya ada pada hati. Karenanya yuk kita bahas gimana sih caranya nyelamatin hati. Yang pertama, kalau kamu pengen tahu caranya nyelamatin hatimu, yang pertama, bersihkan sampah-sampahnya. Nih, kamu mau rumah itu biar bagus, biar terjaga, biar selamat. Kamu lihat dalamnya, wow, banyak sampah, banyak noda, banyak kotoran. Dari mulai kotorannya cicak, ayam, sampai mungkin anjing, karena lama nggak ditempatin. Karena lama nggak ditempatin. Ada banyak di antara kita yang kondisi hatinya semacam itu. Sampah begitu banyak dalam hatinya. Ada banyak di antara kita umat Islam yang kondisi hatinya semacam itu. Begitu banyak sampah di dalam hatinya tersebut. Semoga Allah selamatkan semuanya. Amin.
Maka hal pertama kalau kamu kepengen punya hati yang selamat, yang nomor satu adalah bersihkan hatimu dari semua sampahnya, keluarin. Apa sampahnya hati? Dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Idza aznabal abd nakat fi qalbihi nuqtah sauda. Kata baginda kita Nabi besar Muhammad, idza aznabal abd, ketika seorang hamba mengerjakan dosa, tertorehlah di dalam hatinya satu titik hitam. Sampahnya hati. Kamu tiap kali bikin dosa, dosa apa aja? Bukan hanya dosa besar, zina bukan hanya dosa besar, minum minuman keras atau narkoba bukan hanya dosa besar, judi atau riba bukan hanya dosa-dosa besar. Kalau itu titik hitam yang sangat besar tertoreh di dalam hatimu itu. Bahkan dosa-dosa kecil, sekedar marah-marah sama suami atau ngambil uang suami. Gimana? Pernah? Rezeki istri solehah ustazah, lagi mau nyuci, kelihatan alhamdulillah. Emang haram ya ustazah? Ya haram, bukan punya kamu. Kan katanya ada hak istri dalam harta suami. Iya betul kalau dia kasih. Kalau dia kasih, kalau nggak kasih, nggak halal juga. Bahkan dosa-dosa kecil, seperti melihat tetangga terus kamu bilang, ya ampun cakep banget ya, nyesel saya nggak kawin sama dia. Dosa. Seperti memandang seseorang dengan pandangan menghina, seperti membicarakan aib orang lain. Setiap kali kamu berbuat dosa, apapun bentuk dosanya, satu titik hitam tertoreh di dalam hatimu itu. Ini istighfar wa tab. Musih, kalau dia beristighfar, kalau dia bertaubat, dihapuslah titik hitam tersebut. Wa illa, kalau enggak, ya tetap aja ada. Kamu bikin dosa lagi, bikin dosa lagi, bikin dosa lagi, bikin dosa lagi. Enggak pernah istighfar, enggak pernah memperbaiki diri. Aurat tidak kamu tutup dengan baik, sehingga akhirnya setiap kali kamu keluar dilihat oleh laki-laki yang bukan mahrammu. Satu titik hitam, satu titik hitam, satu titik hitam. Sampai terkadang hati seseorang dipenuhi dengan titik-titik hitam. Hatinya menjadi legam, hatinya menjadi penuh dengan titik-titik hitam. Semakin bertambah lagi, semakin bertambah lagi, jadilah karat. Jadilah karat. Kalau udah jadi karat, na'udzubillah, ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kata Allah, kalla, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalla, bal rana ala qulubihim bima kanu yaksibun, kalla, innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun. Kalla, kata Allah, balran, ada ran, ada karat di dalam hati mereka, tersebab dosa yang menumpuk tanpa pernah dimohonkan ampunan. Kalla,
innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Orang kalau hidup bawa karat hasilnya apa? Orang kalau hidup bawa karatnya hati hasilnya apa ya Allah? Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Orang yang hatinya punya karat, pada hari tersebut ia akan terhalang dari Allah Tuhannya. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid menyampaikan tafsir mengenai ayat ini. Kata Habib Umar bin Hafid, tidak mati dengan membawa iman. Orang yang hatinya penuh dengan karat, apabila datang ajal menjemput, iman tercerabut dari dalam hatinya, hingga ia pun mati, keluar dari atas muka bumi ini dengan tanpa membawa iman Islam. Dia keluar dari atas muka bumi ini bukan sebagai hamba Allah, bukan sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan biarkan karat memenuhi hatimu. Jangan biarkan hatimu dosa-dosa yang telah kamu lakukan menjadi berkarat dalam hatimu itu. Saya kesian sama kamu. Gak apa-apa hidup terus-terusan ngontrak, gak apa-apa. Hidup gak pernah punya kendaraan sendiri, gak apa-apa. Gak pernah punya HP yang canggih, gak apa-apa. Saya hidup di atas muka bumi ini, gak pernah ada yang datang melamar saya. Jadinya sampai di usia di atas 30-an tahun, saya masih menjomblo, Ustazah. Gak apa-apa, Ustazah. Saya udah menikah 10 tahun belum ada anak juga, Ustazah. Enggak apa-apa, Ustazah. Suami saya kawin lagi, Ustazah. Enggak apa-apa. Hidup di dunia ini, apapun yang terjadi, semuanya hanyalah sementara. Kamu hanya perlu memastikan agar tatkala datang ajal menjemput, kamu punya modal. Dan modal utamanya yang nomor 1 adalah hati yang bersih, hati yang selamat. Kamu bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala bigalbin salim. Kamu bawa hati yang selamat, insya Allah. Mati nggak bawa suami nggak apa-apa, mati nggak bawa anak nggak apa-apa, nggak bakalan jadi pertanyaan malaikat raqib atid. Tapi mati harus dengan membawa hati yang selamat. Mudah-mudahan Allah karuniakan. Mudah-mudahan Allah karuniakan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka bersihkan sampah-sampah dalam hatimu itu. Caranya gimana nih, Ustazah? Dosa-dosa saya emang udah banyak banget. Saya di masa muda, di masa remaja, bahkan sampai udah tua juga nih, bergelimangan dengan dosa demi dosa. Banyak dosa saya, Ustazah. Saya zaman muda berada dalam masa jahiliyah.
Dosa, segala dosa saya kerjakan. Apa yang harus saya lakukan? Bersihkan karat-karat dalam hatimu itu dengan taubat. Minta ampun sama Allah, minta ampun sama Allah. Kamu perlu nangis sama Allah. Kamu perlu sungguh-sungguh minta ampunan sama Allah. Dosa segede gunung, kalau Allah mau melemparkannya ke dalam lautan ampunan, inna kaba'irad dunubi ful ghufrani kalamami, katanya Sahibul Burda, sesungguhnya dosa-dosa besar dalam lautan ampunan, ia hanyalah seperti buih di dalam lautan. Gak ada artinya apa-apa kalau Allah mau ampuni. Dosa sebesar apapun, kalau Allah mau ampuni gak ada artinya. Tapi dosa sekecil apapun, kalau Allah mau perhitungkan, kamu gak akan selamat. Saya sampaikan padamu atas nama cinta. Dosa sekecil apapun yang kamu lakukan, jika ia tidak berjumpa dengan ampunan Allah, kamu bisa tidak selamat. Iblis nyembah Allah 70.000 tahun lamanya. Sujud di atas bumi, dia sujud, bumi dihancurkan, Allah naikin dia ke langit. Di atas langit dia sujud, ganti-ganti posisi sujudnya. Karenanya Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin mengatakan, ma min buq'ah minal ard was sama, tidak ada satu jengkal tanah baik di bumi ataupun di langit illa waqad sajad iblis fihi sajdah. Iblis udah pernah sujud di sana, di semua tempat di bumi maupun di langit. Paling banyak ibadahnya ternyata bukan seorang wali. Paling banyak ibadahnya ternyata bukan seorang nabi. Kalau hitung-hitungan panjang-panjangan ibadah, ibadahnya iblis lebih panjang daripada siapapun dari makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang pernah tinggal di bumi ini. Akan tetapi dia nggak nurut. Iblis ibadah 70.000 tahun, nggak nurut sekali doang, sekali aja. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika kami memerintahkan seluruh makhluk yang ada di langit, seluruh malaikat kami perintahkan, wahai malaikat-malaikatku, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, mereka semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis doang, tantang petenteng gak mau sujud. Allah tanya, ma manaka antas judali Adam idh amartuk? Iblis, apa yang bikin kamu gak mau sujud kepada Adam, padahal aku yang telah memerintahkanmu? Bukankah kamu selama ini sujud di bumi, di langit untuk menyembahku? Sekarang aku perintahkan padamu untuk sujud, kenapa kamu gak mau sujud padanya? Iblis gak bilang, ya Allah, kan perintahnya tadi malaikat, saya kan bukan malaikat ya Allah. Gak gitu. Gak gitu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, bahkan iblis gak bilang, males ya Allah saya sujud, lagi bisulan, misal. Enggak gitu juga. Makanya orang yang meninggalkan taat karena malas, karena bodoh misalnya,
itu lebih dimaklumi teman-teman daripada yang kayak iblis ini. Ketika ditanya apa yang membuatmu gak mau sujud wahai iblis kepada Adam, iblis dengan pongahnya, dengan sombongnya mengatakan, ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, saya berasal dari api sementara Adam berasal dari tanah. Tanah diinjak-injak ya Allah, sementara api begitu hebatnya. Fahbit minha fa innaka rajim. Kata Allah, kita yang taat sama dosa sama-sama yang mungkin dosa kita lebih banyak daripada taat kita. Kayak katanya Habib Ali Habsyi, kadang ada orang Islam, malaikat raqib yang nyatet pahala nganggur berbulan-bulan, sementara malaikat atid yang nyatetin dosa sibuk bener. Gimana dengan kita? Iblis hanya satu saja melanggar aturan Allah. Allah kemudian mewahyukan padanya, keluar kamu wahai iblis dari surgaku, sesungguhnya kamu terkutuk. Kamu, kalau Allah mau memperhitungkan satu saja dosa kamu, kamu gak akan selamat. Saya sampaikan padamu, iya kamu, semua yang dengerin saya, kalau Allah mau memperhitungkan satu saja dosamu, kamu gak akan selamat. Kamu tidak akan selamat. Tapi kan saya anaknya Fulan bin Fulan. Tapi kan saya keturunannya Fulan bin Fulan. Tapi kan saya istrinya Fulan bin Fulan. Bu, Kak, Dek, Nak, nggak selamat siapapun kamu. Anaknya Nabi Nuh, nabinya Allah tenggelam. Pamannya Nabi Muhammad, paman baginda kita Nabi besar Muhammad, Abu Lahab, Allah tuliskan kehancurannya, kecelakaannya, kebinasaannya di dalam Al-Quran. Mau siapa yang kamu andalkan? Tapi kan saya udah banyak bikin taat, saya tiap malam bangun tahajud. Kamu gak nyampe seujung kukunya ibadah iblis 70.000 tahun. 70.000 tahun sujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala di tiap jengkal tanah. Nih tanah yang sekarang kita jejak ini pernah dibikin sujud sama iblis waktu iblis tinggal di atas muka bumi ini. Tapi semuanya gak manfaat. Kalau Allah mau memperhitungkan satu saja dosa hambanya, ia tidak akan selamat. Sebab Allah hanya mau menerima hati yang tidak ada sampah di dalamnya. Sebab hanya berkenan menerima hati yang tidak ada noda-noda di dalamnya. Sampah hatimu bersihkan, dosa-dosamu taubati, mintalah ampun kepada Allah, mintalah ampun kepada Allah. Bangunlah di waktu malam, mandilah dengan mandi taubat.
Saat-saat mandimu kamu bilang dalam hatimu, ya Allah, sebagaimana air membersihkanku dari segala kotoran-kotoran di badanku, ya Allah, bersihkanlah dosa-dosaku dengan hujan ampunanmu. Kemudian sholatlah 2 rakaat, 4 rakaat, sholat taubat. Kemudian sesudahnya mulailah kamu ingat dosa-dosamu. Mulailah kamu ingat dosa-dosamu. Dari sejak kamu balik sampai sekarang ini. Betapa ia telah menggunung, betapa ia telah melumuri dirimu itu, betapa ia telah menjadikan dirimu kotor. Kemudian ingatlah nikmat yang telah Allah SWT berikan, bahwa bersama dengan banyaknya dosa-dosamu, ia tak henti-henti memberikan kepadamu kenikmatan demi kenikmatan. Bahwa meski matamu berulang-ulang kau pandang yang haram dengannya, Allah masih membiarkan matamu dapat melihat. Betapa meskipun telingamu berulang-ulang kamu pakai untuk mendengarkan aib-aib orang, nyatanya sampai sekarang telingamu masih dapat mendengar. Betapa lisanmu, berapa banyak hati tersakiti dari lisanmu itu. Mertuamu kamu sakiti, suamimu kamu sakiti, anakmu bahkan kamu sakiti. Bodoh banget sih jadi anak. Astagfirullah. Kamu kok bandel banget sih, mama nyesel punya anak kayak kamu. Astagfirullah. Betapa lisanmu menyakiti hati tetanggamu, saudara-saudarimu, sahabat-sahabatmu, orang-orang di sekelilingmu merasakan gangguan dari lisanmu itu, tersakiti dari lisanmu itu. Tapi meskipun entah sudah berapa banyak dosa tercatat dari lisanmu, Allah masih tetap membiarkan lisanmu dapat berbicara sampai saat ini. Nikmat tak henti-henti Allah berikan kepadamu, bukan? Betapa durhakanya diri kita, namun betapa penuh rahmatnya Allah kepada kita. Betapa berlumurannya kita dengan dosa-dosa, namun betapa Allah bersama dengan segala dosa-dosa yang kita lakukan tak henti-hentinya membanjiri kita dengan kenikmatan. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau hitung nikmatnya Allah, kamu tak akan pernah mampu menghitungnya. Sesudah kamu ingat-ingat dosamu, kamu ingat nikmat Allah kepadamu, kamu ucapkan seperti ucapan baginda Nabi Muhammad, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu
a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tak ada Tuhan kecuali Engkau. Aku adalah hamba-Mu yang Kau perintahkan buat taat, yang Kau perintahkan untuk menepati janji semampuku. Ya Allah, aku berlindung dari buruknya perbuatan yang telah aku lakukan. Begitu buruk, begitu jelek dosa yang telah aku perbuat padamu, ya Allah. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Ya Allah, Engkau selalu datang padaku dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Wa abu'u bi dzambi, sementara aku selalu datang padamu dengan dosa demi dosa. Faghfirli, ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bukankah tak ada yang dapat mengampuni dosaku selain Engkau ya Allah. Minta ampun sama Allah, minta ampun sama Allah. Yang serius, menangislah di hadapannya, menangislah di hadapannya dalam keheningan malam saat tiada sesiapapun yang melihatmu. Jauhkan dulu apapun yang dapat membuatmu kehilangan konsentrasi. Jangan lagi khusyuk-khusyuk begitu tiba-tiba kedengaran suara Shopee. Kamu langsung jadi hilang konsentrasi. Yang mana nih ya? Bismillah. Kalau kamu pengen punya hati yang selamat, nomor 1 adalah taubat. Taubatan nasuha. Taubat yang sungguh-sungguh. Nyesel telah berbuat dosa, meninggalkan dosa-dosa tersebut, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Jika dosanya terkait sama manusia, ada syarat keempat yang harus dilakukan, yaitu meminta maaf kepada orang yang telah engkau sakiti hatinya tersebut. Yang kamu habis bikin dosa sama dia, minta maaf. Mudah-mudahan Allah SWT ampuni dosa-dosa kita. Amin. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Ketika ada seorang ulama ditanya, ya Syekh, wahai Syekh, kalau saya nih punya banyak hajat nih, punya banyak permintaan, tapi waktunya sempit buat doa, doa apa yang seharusnya saya panjatkan? Misalnya nih, lagi sebentar nih bisa kepegang Hajar Aswad, lagi sebentar nih bisa ada di depan Ka'bah, lagi sebentar nih bisa ada di dekat makam Nabi Muhammad SAW. Sesudah kita ucap salam kepada baginda Nabi, ini apa nih yang harus saya minta kepada Allah? Hajat saya banyak, sementara waktu saya sempit buat doanya. Apa yang harus saya mintakan? Apa sebaik-baik hajat yang perlu kita mintakan di saat tidak banyak waktu untuk memintanya kepada Allah? Syekh tersebut menjawab, Is'alil maghfirah, mintalah ampunan dari Allah.
Sebab bagaimana mungkin kamu meminta hajat-hajat yang lain sementara kamu masih belum berada dalam pandangan rahmatnya Allah. Kamu masih terusir dari pintunya. Kamu udah minta-minta nih, kayak istri lagi minggat sama suaminya, kemudian dia WhatsApp, tolong dong transferin saya. Lah balik dulu. Baru minta. Tiap kita ngerjain dosa adalah tiap langkahan kita menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap kali kamu mengerjakan dosa adalah langkahan-langkahanmu menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya mendekat dulu, masuk dulu, Allah bukain pintu dulu, baru deh silahkan minta yang lainnya. Kalau sempit waktumu, mintalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan kerjaan kita nih suka salah-salah kalau doa. Giliran lagi ada hujan nih, wah doa mustajab, langsung ya Allah jodoh ya Allah, yang cakep, yang ganteng, yang kaya, yang setia, yang soleh, banyak bener. Padahal kalau ngelihat dirinya kagak ada pantes-pantesnya. Kalau kamu pengen jodoh yang soleh, solehahkan dulu dirimu itu. Begitu datang hujan, ya Allah, duit yang banyak ya Allah, duit yang banyak ya Allah. Mintalah dulu ampunan. Sebab kamu mati nggak bawa jodoh nggak apa-apa, kamu mati nggak bawa duit nggak apa-apa. Tapi kita mati harus bawa ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dosa akan mengotori ruang hati kita. Maka syarat utama hati yang bersih adalah keluarkan sampah darinya dengan cara taubat. Mohonlah ampun pada Allah secara serius. Cukup sekali ustazah? Enggak cukup, lo dosanya banyak. Tiap habis sholat minta ampun, tiap ada kesempatan buat doa minta ampun, tiap lagi datang hujan minta ampun, tiap lagi ziarah ke makam Nabi, ke makam wali minta ampun sama Allah. Tiap lagi datang orang soleh, katanya doa sambil memandang wajah orang soleh yang mustajab. Apa yang mesti kita minta? Minta ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu syarat mutlak utama. Pengen hatimu selamat, keluarkan sampah-sampahnya. Habis keluarin sampah-sampahnya, nah sekarang udah bersih. Ternyata ada penyakit-penyakitnya. Ada bagian itu yang atapnya bocor, ada airnya yang tersumbat, penyakitnya rumah. Bukan begitu? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kamu kepengen hatimu jadi hati yang selamat, sembuhkan hatimu dari berbagai macam penyakit-penyakitnya. Apa aja sih penyakit-penyakitnya hati? Banyak. Imam Ghazali menyebutkannya dalam kitab Ihya Ulumuddin, sampai jadi satu kitab yang tebal membahas mengenai hal-hal yang buruk yang ada dalam hati manusia. Bahasan panjang, nggak akan keburu waktunya buat bahas panjang itu. Tapi saya bilang, Bu, kayak rumah. Saya pernah beli rumah, suami saya beli rumah, kemudian saya liatin rumahnya bagus, bersih, cakep, udah nih.
Kemudian satu hari saya ajak teman saya yang ngerti urusan rumah, ahli desain interior rumah. Saya bawa masuk dalam rumah saya, dia liatin, ini bocor nih ustazah, yang ini nih harus cepet-cepetan ditambal. Terus dia lihat ada bagian atap tuh bocor tuh ustazah, tambal dulu ustazah, dibenerin dulu tuh ustazah sebelum ditempatin. Bu, saya kirain rumah saya udah bagus, ternyata kalau dilihat sama ahlinya baru ketahuan. Kita juga begitu semua. Kita kirain hati kita baik-baik aja, tapi kalau kita duduk ngaji, kalau kita hadir di majelis taklim, kalau kita dengerin kajian-kajian, kita baru paham. Ya Allah, ternyata hati saya ada penyakitnya di sini. Ternyata saya juga punya penyakit